Shalom sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, saya percaya hari ini kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini bagaimana orang yang menyebut Tuhan, percaya kepada Tuhan yang benar. Sobat pemenang, saya ingat dulu orang tua saya selalu bilang begini kalau saya mau beli barang. Ersan, ingat ya, jangan beli barang seperti beli kucing dalam karung. Apa itu maksudnya? Membeli barang seperti membeli kucing dalam karung. Artinya begini ya, kita sudah bayar mahal, kita seakan-akan percaya yakin itu barang yang bagus, ternyata waktu dibuka karungnya kan ada hanya kucing ya. Kan kucing itu ekspresinya bisa dia kaget langsung nyakar kita, atau bisa juga dia langsung lari meninggalkan kita, uang kita lenyap. Sobat pemenang, waktu kita memutuskan menjadi Kristen itu adalah pilihan yang benar. Kenapa? Karena waktu kita menjalankan kekristenan, waktu kita beribadah, waktu kita memberi persembahan, waktu kita melayani, waktu kita belajar untuk kita menjadi warga sorga. Sorga itu pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tidak dipalsukan dengan ilah-ilah zaman ini. Kenapa? Karena Allah sorga itu sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam Lukas pasal 16 ayat 16 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi Alkitab sudah memberi peringatan. Allah memang tidak kelihatan. Surga itu tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga orang banyak berspekulasi tentang Allah, tentang surga, bahkan bisa menciptakan satu agama yang sebenarnya tidak menjamin kita selamat, yang tidak menjamin kita untuk berjumpa dengan Allah dan hidup kekal bersama dengan Dia, yang tidak menjamin kita secara pasti bahwa Ia adalah Tuhan yang patut disembah. Nah, sobat pemenang, Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun melihat Allah, kecuali Allah menyatakan dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu sorga dan yang melihat sorga, kecuali pihak sorga membuka pintu untuk kita masuk ke sorga. Nah, saudara, kenapa tadi saya katakan berbahagialah kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Allah. Sorga itu real, dan sorga membuka jalan buat kita untuk masuk ke sana. Allah itu nyata. Ia menyatakan pribadinya di dalam Yesus Kristus. Nah, sobat pemenang, orang sering bilang begini, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Ya karena dia memang majikan kita. Dia pemilik sorga, dia bukakan pintu sorga bagi kita. Kenapa disebut Tuhan? Karena tidak ada seorang pun bisa melihat Allah, kecuali Allah menyatakan pribadinya, kehendaknya di dalam pribadi manusia. Kita ini pikirannya terbatas. Karena Allah yang maha besar, yang menjadikan langit dan bumi. Kalau saudara belajar tentang sains, ya bagaimana galaksi itu jumlahnya miliaran. Siapa yang menciptakan itu? Bukankah itu Allah yang maha besar? Yang dalam Kristen dan Yahudi memanggilnya sebagai Bapa, sumber, Aba. Nah, sobat pemenang kasih oleh Tuhan, kasih Tuhan yang besar ini kita harus responi dengan benar. Saudara, kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah bukan panggilan yang biasa. Menyebut Tuhan itu tidak sembarangan. Menyebut Tuhan artinya kita harus menyembah Dia. Dan kita yang menyembah Dia, kitalah yang menyebut Dia Tuhan. Nah, sobat pemenang, ya kita belajar dari satu pribadi yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, yaitu Petrus. Saudara, perhatikan dalam ketika perahu di tengah danau Galilea itu diombang-ambingkan oleh ombak karena badai. Semua murid-murid Yesus panik. Waktu Yesus menampakkan diri berjalan di atas air di tengah kegelapan di danau Galilea yang sedang bergejolak oleh karena gelombang badai itu, Petrus punya pemikiran yang tepat. Matius 14 ayat 28 katakan, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Yesus katakan, berjalan. Petrus melakukan. Dan Petrus mengalami. Ternyata Yesus adalah Tuhan. Lalu dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana Petrus berkhotbah. Petrus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sobat pemenang, dalam surat Petrus, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, kuduskanlah Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini Rasul Petrus luar biasa. Nah, saudara, kenapa kita belajar dari Petrus? Karena Petrus juga orang biasa. Dia seorang nelayan, ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tinggalkan itu semua. Dia mau ikut Yesus. 3,5 tahun perjalanan bersama dengan Yesus. Itu membuat dirinya menjadi pribadi yang mengikut Yesus, yang disebut Kristen. Sobat pemenang, sayangnya 3,5 tahun
Petrus gagal dalam mengiring Yesus. Kenapa? Kita lihat. Di sisi lain, Petrus menggebu-gebu, yang mengakui Yesus adalah Mesias, dan karena itulah ia dipuji. Tapi di sisi lain dalam Matius pasal 16, pasal yang sama, Petrus juga dimarahi oleh Tuhan Yesus. Enyahlah iblis. Bayangkan tadinya habis dipuji, ya karena Petrus mengakui Yesus adalah Mesias. Dalam pasal yang sama waktu Yesus berjalan bersama dengan mereka ke Yerusalem, Yesus bilang begini, anak manusia akan diserahkan kepada tokoh-tokoh agama, lalu dibunuh, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus langsung bilang, tidak guru, tidak seperti itu. Tidak boleh. Petrus menggunakan pemikirannya yang jauh dari rencana keselamatan Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus tegur, enyah engkau iblis. Dia bicara itu kepada Petrus. Bayangkan 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Yesus kok bilang, enyahlah engkau iblis. Apakah ini kegagalan Petrus mengiring Tuhan? Oh tidak. Ya. Kenapa? Karena Petrus sama dengan kita. Kita kadang-kala seperti itu. Dan bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali. Kenapa? Karena Petrus tidak mau dirugikan. Bukankah itu sama seperti kita? Waktu kita mengakui Yesus Tuhan, jujur saja saudara, kita sama sekali tidak mau rugi. Apalagi ditangkap, mati, disalibkan. Sama seperti Yesus. Oh, paling nggak mau. Tapi sobat teman yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Yesus mengajar kepada Petrus supaya Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Setelah kebangkitannya, Yohanes pasal 21, Petrus dijumpai oleh Yesus secara khusus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Sampai 3 kali lu pertanyaannya. Dan yang ketiga waktu Petrus menjawab sambil menangis. Tekanan Yesus, harapan Yesus kepada Petrus yang pernah menyangkal dirinya, kepada Petrus yang sudah mengiring 3,5 tahun, kepada Petrus yang pernah dipuji karena jawabannya benar Yesus adalah Mesias, dan kepada Petrus yang berkata, enyahlah iblis. Langsung Yesus memarahi Petrus. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah sobat pemenang, Petrus adalah tokoh pertama yang ditunjuk langsung oleh Yesus sang kepala gereja untuk mengembalakan domba-dombanya. Itu sebabnya kita percaya kepada Yesus Tuhan, belajar dari Petrus, dari kegagalannya, kelemahannya. Tapi ingat, Petrus menjadi orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sampai kita tahu bersama-sama, sejarah gereja mencatat, waktu Petrus mau mati disalib, dia berkata kepada tentara Roma, tolong jangan salibkan saya sama seperti Yesus yang adalah Tuhan dan Guru saya. Letakkan kepala saya di bawah. Saya tidak layak sama seperti dia disalibkan. Nah sobat pemenang, apakah saudara kita sebagai pemenang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita.